Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini kita berada, bila kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya, amin. Mari kita satukan dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Tuhan Yesus, di pagi yang indah dan cerah ini Tuhan, kami bersatu hati, memiliki hati untuk fokus terhadap saat ini Tuhan, mencari wajah-Mu di pagi hari ini Tuhan. Bapak yang penuh kasih Tuhan, berkati Tuhan ibadah doa pagi dalam penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama dengan sepenuh hati. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari dari awal lagu ini kita bersama-sama fokus cari wajah-Nya. Tuhan, aku rindu. Dan sungguh-sungguh lebih lagi nyatakan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari nyatakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Haleluya. Kami siap Tuhan, dengan rasa syukur kami mencari wajah-Mu di pagi hari ini, membawa sembah syukur kami Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh-Mu memenuhi atas kami, biarlah Roh-Mu mencurah atas kami. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, Kau Allah yang baik. Oh, kami percaya Tuhan, nama-Mu besar sampai selama-lamanya. Haleluya. Shikinaralaya maralayamu, kineralaya masekenayamo,
kanenayamu hingga papa sekanalayamase. Haleluya, haleluya. Oh, terkuduslah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Kami siap Tuhan duduk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang kami sembah. Kami percaya Tuhan Engkau pertolongan begitu ajaib bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Yang siap mendengarkan, mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Semua jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa agar semuanya sehat selalu, bahagia. Kemudian yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang sakit disembuhkan, yang terbeban dilegakan, yang sedang dalam pergumulan akan menerima jawaban dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita mengalami pentingnya atau bagaimana kita membutuhkan pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya dan kita semuanya pasti percaya, yang percaya pada Tuhan Yesus pasti pentingnya Roh Kudus akan kehidupan di dalam kita. Seperti tema pada bulan hari ini, yaitu pribadi ketiga dari Roh Kudus ini yang membantu setiap saat, setiap waktu ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan di dalam saya akan baca firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, ini menarik sekali, supaya oleh kekuatan Roh Kudus. Jadi ini disampaikan kekuatan dari Roh Kudus untuk membantu kita agar kita apa? Berlimpah-limpah pengharapan. Nah, kenapa? Karena dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus pasti iya dan amin, dan ujung-ujungnya pasti bahagia. Nah, kenapa ayat ini dibuat dan saya mau menyampaikan, saya percaya kita semua ini pernah merasakan kekhawatiran dan kecemasan dan juga depresi. Nah, saya membagikan supaya kita tidak hidup di dalam kecemasan, kekhawatiran, tidak hidup di dalam depresi. Nah, saudara yang terkasih, suatu kekhawatiran, kecemasan ini adalah salah satu cara iblis untuk mencuri damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan melalui Roh Kudus itu. Supaya kita tidak bisa damai, supaya kita tidak sukacita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan bangun tidur pun kita cemas, besoknya pagi kita mau apa. Bahkan siang pun waktu istirahat, besok kita mau apa. Nah, kecemasan dan kekhawatiran ini adalah kita selalu memikirkan hari esok. Kita selalu kecemasan hari esok ini apa. Kita khawatir harus besok seperti apa. Begitu besok kita sudah lakukan, besoknya lagi kita akan memikirkan besok saya harus bagaimana. Kita akan mengalami hidup di dalam kekecewaan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran. Besok kita cemas terus sehingga kita tidak merasakan damai sejahtera, sukacita yang sedang dicuri sama iblis ini. Saya bisa menyampaikan ini karena saya pun mengalaminya. Bahkan di saat-saat mungkin saudara-saudara semuanya yang terkena dampak dari pandemi COVID itu, bagaimana kita, besok mau apa, besok harus bagaimana, usaha kita bagaimana, seperti itu. Kita harus ngapain supaya besok bisa. Jadi pikiran kita itu penuh
dengan kecemasan untuk hari esok. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan hari esok sudah ada pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Tetapi pada saat mengalami itu, saya sadar dalam titik saya berdoa pada Tuhan. Saya datang pada Tuhan. Saya minta tuntunan Roh Kudus. Saya minta ampun. Saya berserah, saya menyerahkan segala sesuatu apa yang saya khawatirkan, apa yang saya cemaskan. Dan saudara, hasil dari doa itu adalah yang pertama, Tuhan berikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tidak, masalah itu selesai tidak. Tetapi yang pertama itu adalah kita merasakan damai sejahtera. Kita merasakan sukacita, sehingga kemudian kita menjalani hari-hari penuh dengan rasa ucapan syukur. Kemudian kita akan diingatkan mengucapkan syukur akan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Kita bersyukur. Terus kemudian besok kita serahkan pada Tuhan. Kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Dan juga kita diingatkan bahwasanya di dalam firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah sehari, besok pun ada lagi. Tapi kalau kita hidup di dalam kecemasan, maka kita tidak akan merasakan damai sejahtera sukacita yang Roh Kudus berikan. Kita ada tenang, kita melewati hari dengan bahagia, kita penuh dengan ucapan syukur. Dan begitulah salah satu cara Roh Kudus menuntun kita dengan memberikan kekuatan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang ayat firman Tuhan yang menguatkan, tentang mungkin bisa melalui khotbah dari hamba-hamba Tuhan, mungkin bisa melalui lagu-lagu rohani, atau mungkin dari kakak rohani, atau dari teman seiman kita, sehingga kita juga dikuatkan. Kita saling bisa menguatkan dalam keadaan apapun. Itulah Roh Kudus bekerja. Kita merasakan damai sukacita meskipun berat, meskipun ada kecemasan, tetapi ketika kita mau meminta tuntunan Roh Kudus, maka akan ada damai sejahtera. Dan mari kita selalu mengucapkan syukur apa yang sudah Tuhan berikan setiap harinya. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau tentang depresi? Depresi ini adalah akan mengintimidasi bagaimana kita memiliki kesalahan yang masa lalu. Jadi orang yang depresi itu, kita mikirnya itu kemarin. Oh, kemarin saya gagal, 1 bulan yang lalu saya gagal, usaha saya nggak lancar, ujian saya nggak bisa, saya tidak diterima pekerjaan, oh saya melakukan kesalahan yang besar. Jadi kita dituduh sama si iblis ini, oh kamu salah, kamu begini. Dan kita mau membenarkan, kita mau berbalik, tetapi kita setiap hari memikirkan, oh kenapa kemarin saya bisa melakukan seperti itu, kenapa kemarin saya gagal, kenapa kemarin saya salah investasi, kenapa kemarin saya melakukan itu tanpa berdoa dulu. Sehingga kita menjalani kehidupan dengan masa lalu. Waduh, bagaimana akhirnya kita tidak bisa merasakan hal-hal yang sekarang ini. Kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan yang sudah kita alami. Tanpa kita sadari, begitu banyak berkat Tuhan setiap harinya. Contohnya bangun pagi, itu juga sudah berkat Tuhan. Bisa makan, itu juga berkat sama Tuhan, berkat dari Tuhan. Bisa minum, berkat juga dari Tuhan. Betapa banyak berkat Tuhan yang berikan setiap hari. Tapi karena kita mengalami depresi melalui serangan-serangan iblis itu yang menuduh kita, kamu salah, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Tetapi percayalah saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mengambil langkah berlutut dan berdoa, kita meminta Roh Kudus untuk menuntun kita, baik dalam kecemasan, kekhawatiran, depresi, itu pasti akan hilang dengan pertolongan Roh Kudus. Dan mari kita selalu meminta kekuatan melalui Roh Kudus, sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan setiap hari,
Percayalah akan pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Akan pentingnya Roh Kudus menuntun jalan-jalan hidup kita. Baik mau usaha baru, mau melamar pekerjaan, mau ujian atau apa, serahkan pada Tuhan, minta tuntunan pada Tuhan. Seperti firman yang kita baca tadi, yaitu semoga Allah sumber pengharapan, Allah atau Tuhan Yesus sumber pengharapan yang memenuhi kamu dengan segala sukacita. Tuhan sudah berfirman memenuhi segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu atau iman kita. Kita beriman kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan damai sejahtera, sukacita di dalam menghadapi badai, gelombang apapun, kecemasan, kekhawatiran atau depresi itu. Kita memiliki pengharapan yang banyak. Kemudian supaya oleh kekuatan Roh Kudus ini, kamu atau kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita diajarkan untuk berharap kepada Tuhan, mengucapkan syukur, besok berharap kepada Tuhan, menyerahkan pada Tuhan, mengucapkan syukur lagi, menyerahkan pada Tuhan. Nah, sehingga kita bisa belajar untuk hidup atau menjalani hidup tidak lagi dalam kecemasan, depresi, atau hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita melalui Roh Kudus ini. Jadi kita akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang kita berikan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati melalui firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Dan sekali lagi, mari kita menyadari dan mari kita selalu meminta pada Tuhan untuk tuntunan daripada Roh Kudus. Saya percaya semuanya akan dipulihkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.